Jadi kita tuh mengusung konsep kearifan lokal Trita Karana, yang dimana Trita Karana itu ada tiga, ada Parahyangan, Pawongan, ada juga Palemahan. Yang dimana itu ada Parahyangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Pawongan antara manusia dengan manusia, Palemahan itu hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi setiap ketiga elemen itu kita buat jadi dua program. Untuk Parahyangan sendiri itu kita ada program Prembon dan Parisuda. Prembon itu adalah peningkatan rasa keyakinan beragama melalui Dharma Wacana Seni Bonres. Dan untuk yang Paripurna itu adalah peningkatan makna dan fungsi-fungsi pura di lingkungan desa. Kemudian untuk dari manusia ke manusia itu kita ada dua program juga. Yang pertama itu ada program Poligian, yang kedua ada program Parisuda. Yang Poligian itu adalah pojok literasi digital anak yang sasarannya itu rata-ratanya itu anak sekolah di desa itu sendiri. Kemudian untuk Parisuda itu adalah peningkatan akhlak generasi muda. Dan itu juga sasarannya rata-rata anak-anak sekolah di desa itu sendiri. Kemudian untuk yang ketiga itu ada hubungan manusia dengan lingkungan. Itu kita ada dua program juga. Yang pertama itu ada Dalang, Desa Peduli Lingkungan. Dan yang kedua itu ada Harmoni, hemat sampah, ramah alam, manfaatkan optimal. Untuk Desa Peduli Lingkungan itu sendiri, kita itu ada kegiatan seperti reboisasi penanaman. Kemudian ada juga kegiatan bersih-bersih sungai di lingkungan desa. Kemudian untuk Harmoni itu sendiri kita lebih fokus ke pengolahan sampah, yang dimana kita ada 4 luaran produk yang kita hasilkan. Yang pertama itu ada budidaya maggot, yang kedua itu ada pupuk cair, yang ketiga itu ada pupuk kompos, dan yang keempat itu ada pengolahan botol plastik menjadi 3D printing yang berhasilkan bokor. Ya. Ini lalu manfaatnya bagi desa tersebut apa dan di desa mana? Sebelumnya saya itu dari Ormawa UKM SLPMI Universitas Udayana yang pada tahun ini itu melakukan kegiatan di Desa Slemadeg. Jadi untuk topik kami pada tahun ini itu namanya Kampung Konservasi Toga. Lalu untuk program kami itu apa aja di Desa Slemadeg itu, yang pertama itu kan kami melakukan sosialisasi dulu ke warganya untuk memberitahu warganya apa sih manfaat dari tanaman toga itu, apa mereka udah nanam di rumah atau belum. Nah setelah itu kami melakukan pemetaan juga. Nah tujuan dari pemetaan itu kami ingin mengetahui sebaran dari tanaman obat yang ada di desa tersebut. Mungkin di Banjar Dinas ini lidah buayanya yang banyak atau yang lainnya. Setelah itu kami setelah kita melakukan pemetaan baru kami melakukan pembibitan. Jadi kami mencari tempat buat pembibitan yaitu TPS 3R. Di sana kami melakukan pembibitan dari tanaman obat yang ingin kami olah. Setelah itu, baru setelah dilakukan pembibitan, baru kami melakukan penanaman. Nah, jadi kami di desa itu mencari lahan-lahan yang mungkin bisa kami tanami tanaman obat tersebut. Itu ada beberapa lahan, itu sekitaran 2 yang ada di desa. Jadi setelah itu kami menanam tanaman obat tersebut di sana. Nah, selain menanam dan pembibitan, kami juga melakukan pengolahan dari tanaman obat tersebut. Yaitu pada program kami saat ini tuh mengunggulkan yang namanya daun hidup atau daun pegagan. Jadi kami dari sana itu membuat yang namanya teh dan lulur pegagan. Nah, setelah kami membuat itu kan nanti kami kan cuma sebagai penggerak yang nanti akan melaksanakan program selanjutnya itu kan tentunya itu ibu PKK yang menjadi kelompok sasaran kami. Nah jadi kami itu melatih ibu PKK-nya untuk membuat produk tersebut. Setelah itu kami juga melatih ibu-ibunya itu untuk bagaimana sih cara memasarkan dari produk-produk tersebut. Jadi kalau ditanya apa sih manfaat program kami untuk desa itu, tentunya itu dapat meningkatkan kesadaran warga desa terhadap betapa pentingnya dari tanaman obat keluarga tersebut dan juga dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat di desa tersebut. Program adik di sini untuk PPK Ormawa di Desa Sanding seperti apa dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat di desa? Oke, baik. Untuk program yang kami bawakan itu dengan judul yang namanya Gemari, Gerakan Minat Literasi untuk kepanjangannya, yang dimana dalam Gemari ini kita bawakan melalui 7 pojok literasi dengan metode pembelajaran yaitu kurikulum non formal. Nah, untuk kurikulum non formal itu kita
bawakan itu di modul Gemari ini, yang dimana di sini adalah isi dari pelaksanaan program kami yang ada di pojok-pojok yang saya sebutkan lagi. Untuk pojok-pojoknya itu kita ada bawakan, yaitu pojok literasi Krishna, Iswara, Aditya, habis itu ada Yudhistira, Bicara, Yudhistira, dan yang terakhir itu ada Arjuna. Lalu untuk masing-masing pojok itu membahas terkait permasalahan masing-masing, yaitu pojok Krishna yaitu tentang permasalahan problem solving, berpikir kritis, ada juga di pojok literasi bijaksana dan lain sebagainya. Nah, untuk pelaksanaan sendiri antusias masyarakat pada saat pelaksanaan program Gemari ini sangat padat, dan kita juga mengukurnya melalui kegiatan yaitu namanya testimoni, ya, dimana itu mengukur peningkatan kelompok sasaran kami untuk melihat apakah ada peningkatan pada saat pelaksanaan program. Jadi sebenarnya di desa dan manfaatnya apa saja? Ya, baik, sebelumnya kami dari tim PPK Ormawa HMTL, tim kami mengambil topik rumah sampah digital dengan 3 program, yaitu program utamanya adalah digitalisasi bank sampah. Ini bisa dilihat ada menggunakan aplikasi Gria Luhu namanya, itu merupakan mitra kami, dan juga selain itu untuk pengelolaan sampah organik kami ada dengan Maggot dan juga Biopori. Dimana dengan adanya pengelolaan sampah anorganik maupun organik ini terasa sekali manfaatnya, dimana kami itu di desa target yaitu desa Sabe, dari yang awalnya timbulan sampahnya itu kami proyeksikan sebanyak 4.325 kg per tahun, itu menjadi sekarang berada di angka 405 kg. Hal itu kami dapatkan dari penelitian yang kami lakukan setelah adanya pelaksanaan program selama 8 hari berturut-turut. Penelitian itu di mana penurunan itu juga disebabkan adanya pelaksanaan program kami yaitu rumah sampah digital maupun pengelolaan dengan Biopori dan juga Maggot. Lalu saya Arya Ditya selaku ketua tim pelaksana dari PPK Ormawa HMI Unut. Ya, jadi di sini kami mengambil topik itu smart farming, di mana itu di Desa Tamang di Abian Semal. Nah, di sini kami melaksanakan program ya ini itu membuat aplikasi yang bernama Anak Ditu dan juga alat biogas, membuat biogas sehingga tuh masyarakat tuh dapat mengelola kotoran ternak itu kembali sehingga bisa dimanfaatkan menjadi biogas dan juga pupuk juga bisa. Dan juga untuk aplikasinya ini itu dilakukan untuk pemanfaatan pada masyarakat itu untuk pemasaran ternaknya. Jadi tidak hanya di wilayah desa saja, jadi bisa juga dari luar desa juga bisa menghubungi melalui aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut akan diarahkan ke via WhatsApp dari penjualnya. Ya. Untuk manfaat yang sampai saat ini itu tuh telah dilakukan tuh proses pembuatan biogasnya itu di mana tuh telah dihasilkan pupuk juga. Untuk hasil biogasnya tuh belum terlalu banyak mungkin karena untuk di reaktor biogas ini penampungan tuh hanya di sini kami dengan tong yang 150 liter. Mungkin di sana tuh kami telah melakukan evaluasi untuk kedepannya tuh agar tempat penampungan itu lebih besar, mungkin dengan kedalaman 2 meter sehingga juga luas meter persegi itu lebih luas juga. Itu memang harus seperti itu. Jadi di sini nih di mana jika bahwa hasil itu reaktor itu yang kami lakukan ini lebih kecil saja bisa, berarti kan untuk membuat lebih besar itu lebih kemungkinan besar itu bisa diterapkan lagi seperti itu. Dan juga untuk kendalanya mungkin untuk di reaktor biogas ini itu di mana suhu itu sangat berpengaruh pada pembuatan biogas gitu. Jadi untuk suhu di desanya itu termasuk dingin, jadi pembuatan biogas itu termasuk lama gitu. Apalagi juga tempat penampungan itu kecil, jadi kemungkinan untuk tempat penampungan yang besar itu akan lebih cepat menghasilkan biogas.